Cuman di sini memang sebenarnya relokasinya enak, airnya yang terkendala. Ya kadang kita pengen BAB aja susah. Sedangkan di sini MCK aja kan jauh. Sampai pernah berhari-hari gitu? Pernah. Sering Bu? Sering. Sehari 2 hari gitu, sehari 2 hari gitu ya. Sumber utama persoalan krisis air bersih ini akibat debit air dari Pamjaya yang suplainya kurang maksimal. Pak Mai, jadi krisis air bersih di Rusun Marunda ini sejak kapan sih Pak kejadiannya? Sudah 4 tahun. Krisis air bersih di Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Marunda ternyata bukan hanya terjadi baru-baru ini. Bertahun-tahun sudah masalah air bersih dikeluhkan oleh para penghuni yang berjumlah sekitar 2.000 orang. Ada 26 blok hunian di Rusun Marunda yang membuatnya terlihat seperti sebuah perkampungan di dalam gedung. Rusun Marunda dibangun pada tahun 2008, tapi sayang sekarang udah makin gak keurus. Banyak jalanan yang berlubang, genangan air, tanaman-tanaman liar juga makin tinggi, cat-cat temboknya juga udah pada rontok. Sayang banget fasilitasnya nggak dijaga dengan cukup baik. Belum selesai dengan fasilitasnya yang kurang terawat, kesulitan air pun menambah daftar panjang persoalan di Rusun Marunda. Masalah krisis air membuat aktivitas para penghuni Rusun Marunda terganggu. Sebagian penghuni yang tidak mendapatkan air bersih harus mencari berbagai alternatif untuk mendapatkannya. Gue sekarang lagi di Blok C Rusun Marunda. Katanya di Blok C ini yang paling parah, yang paling lama terdampak krisis airnya. Gue mau ngobrol sebentar sama warga di sini. Yuk! Kalau Bu Suherni sebelum tinggal di Rusun Marunda tinggal di mana Bu? Di Rusun Selincing. Kalau Ibu? Di Ancol. Oh di Ancol kena Gusuran. Kena gusuran relokasi terus Iya. pindah ke sini ya Bu ya? Iya. Kalau Ibu pindah ke sini waktu itu? Ya karena kan itu rusun juga ya, cuman kan rusunnya nggak memadai lah buat keluarga besar kayak semacam saya kan banyak anaknya gitu. Kalau di sini kan ya cukup lumayan lah, ada kamarnya gitu. Kalau di sana kan nggak ada. Cuman di sini memang sebenarnya relokasinya enak, airnya yang terkendala. Sini tuh udah 4 tahun air susah banget. Sebelum COVID itu kita udah tersendat-sendat lah airnya. Pagi doang nyalanya, kalau malam udah nonstop nggak ada. Habis mau gimana lagi? Tapi kan tetap kita kan di sini juga bayar, nggak gratis. Bayarnya berapa tuh Bu per bulan? Tergantung lantai ya. Iya, kalau umum Pemakaian lah. Kalau umum 338 sama air gope. Kalau bedanya umum sama satu lagi apa berarti Bu? Subsidi. Subsidi. Kalau yang subsidi berarti Masih berapa? kayak relokasi nih ya. Oh relokasi. Kalau relokasi berapa Bu bayarnya Bu? Tergantung pemakaian juga. Oh itu udah termasuk sama yang kayak biaya bulanan apa air aja Bu? Air aja. Air aja itu bisa 300-an kalau yang Sekarang umum. semenjak corona ya. Lagi air doang. Pembayarannya Bayar air doang. Mulanya dari kapan sih Bu? Susah airnya itu Bu? dari sebelum COVID. Sebelum COVID kita udah mulai susah air. 2018 ya Bu ya? Ya, Berarti 2000. setahun setelah Ibu pindah itu airnya udah mulai susah Ya, Bu? udah mulai. Lama-lama makin parah atau dari awal udah parahnya udah kayak gini Bu? Dari awal sih enggak, cuman ya sebelum COVID itu kita kesini udah mulai parah, bukan membaik lagi, lebih parah. Mungkin dulu masih bisa lah sehari full ya, nonstop 24 jam bisa nyala. Sekarang cuman berapa hitungan jam ya kayaknya. Oh, sehari cuma berapa jam aja airnya nyala. Itu juga airnya keluarnya dikit atau gimana Bu? Ya airnya ya lumayan, ya mungkin dia Lancar sih. lancar, cuman hitung pasokan juga ya. Soalnya di jam 11 apa 12 ya udah mati ya. Berarti ditampung sistemnya kayak Ibu berarti nampung dulu ya Bu? Iya, nampung. Punya tampungan. Harus pinter punya penampungan itu ibu-ibu di sini. ember gitu, Udah bebelatakan. Pernah sampai seharian nggak Oh nyala. seharian nggak nyala. Sampai pernah berhari-hari gitu Pernah sering Bu? sering. Sehari 2 hari gitu, sehari 2 2 hari gitu ya. Oh. Sampai pada beli. Terus efeknya ke Ibu apa aja kalau lagi susah krisis air Ya gitu Bu? namanya kita kan
usahanya kan kecil, warung, kayak jualan kayak gitu kan kita butuh air ya istilahnya. Kalau misalkan kayak usaha yang laundry lebih parah, bisa gulung tikar kalau kayak gitu. Sedangkan usaha laundry kan kita butuhnya ya air kan istilahnya. Kalau efeknya ke keluarga ibu apa Bu? Krisis airnya Bu? Ya kadang kita pengen BAB aja susah. Sedangkan di sini MCK aja kan jauh. Jadi ya mungkin harus nahan lah. Punya anak kecil makan kita yang diperluin air. Iya. Kalau punya anak-anak Terus ngatasinnya gimana biasanya Bu? Beli atau gimana Bu? beli air isi ulang Itu yang galonan ya Bu ya? Iya. 1 galon itu berapa Bu? ya 5.000. 5.000. 5.000 sehari itu bisa, kalau lagi susah gitu bisa beli berapa Ibu? Ya Berapa galon? tergantung pemakaiannya juga ya, habis 2 kali. Kalau yang sedikit warganya, kalau yang banyak kan ya banyak Ya lah. lebih banyak lagi. Berarti keluar uang lagi buat beli iya. air lagi ya Bu ya? Sumber utama persoalan krisis air bersih ini akibat debit air dari Pamjaya yang suplainya kurang maksimal. Oleh karena itu, Pamjaya sudah mengirimkan mobil tangki air bersih untuk dapat digunakan penghuni Rusun Marunda. Setidaknya sudah ada 10 mobil tangki yang disuplai pada beberapa pekan lalu sebagai solusi sementara. Tapi pertanyaannya, Bu, sekarang kan udah banyak tuh Bu bantuan dari yang tangki-tangki itu ngaruh nggak sih Bu sebenarnya? Kayaknya di sini kalau untuk Ke rumah-rumah enggak. Paling Kalau penampungan yang di depan doang. Mungkin jalurnya ke situ paling baru ke warga. Kalau kita mah tetap per jam doang. Oh, dijatahin Jadi ya? dijatah per jam aja. Nyala jam 6 sampai setengah 7. Ntar jam 10 udah mati. Berarti yang tangki-tangki mobil itu nggak terlalu ngaruh ya Bu ya enggak. efeknya? Kurang kayaknya. Soalnya dia kan ngasih cuma beberapa tangki doang kan, sedangkan di sini kan pasokannya banyak. Satu tower aja kan hampir 100 kakak. Sebagai solusi lanjutan, Pamjaya akan membuat reservoir atau bak penampungan air untuk mensuplai air bersih. Direktur Utama Pamjaya, Arif Nasruddin mengatakan bahwa reservoir itu akan dibangun di sekitar Rusun Marunda. Reservoir yang menelan anggaran 8 miliar rupiah ini ditargetkan akan selesai pada Juli mendatang. Sambil menunggu selesai, Pamjaya akan terus mensuplai air bersih lewat truk tangki berkapasitas 4 meter kubik. Tapi, reservoir Marunda juga hanya solusi jangka menengah. Solusi jangka panjangnya yaitu sistem penyediaan air minum atau SPAM regional Jatiluhur yang akan disambungkan sampai Marunda. Rencananya, pada Mei 2024, SPAM Jatiluhur akan masuk Jakarta. Selain bertemu dengan penghuni Rusun Marunda, gue juga sempat ngobrol dengan Pak Mai Asmara. Pak Mai ini koordinator teknisi Rusun Marunda, juga penghuni di sini. Jadi dia banyak mengetahui persoalan krisis air di tempatnya. Pak Mai, jadi krisis air bersih di Rusun Marunda ini sejak kapan sih Pak kejadiannya? Sudah 4 tahun. Kalau yang di Blok B ini baru ya sekitar 3 minggu atau 2 mingguan. Yang 4 tahun itu di mana Pak? Di Blok C. Semuanya juga sama sih sebenarnya. Itu krisisnya itu gara-gara apa sih Pak, krisis air bersihnya? Kalau dari info dari kemarin kan survei itu dari pihak Pamjaya, di rootnya langsung tuh kemari. Cuma pasokannya dia lagi berkurang. Pak, kalau lihat kan krisis air bersih di Rusun Marunda kan udah, kata Bapak udah dari 4 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang itu langkah-langkah? Kita udah dari dulu. Karena baru tembusnya sekarang, Mbak. Baru tembusnya sekarang. Jadi kita udah upayakan apa ya namanya, laporan, komplain. Mereka kooperatif datang. Cuma ya begitu. Begini itu gimana Pak? Nggak ada suka untuk nambah. Tapi dia kayak semacam bantuan air ya kayak gitu, ketemu di tanki. Itu doang. Jadi untuk penambahan suplai itu kayaknya belum nggak ada. Kalau dulu berarti Pak Mai itu komplain krisis air bersih itu udah kemana aja? Kalau dulu kan masih megangnya Etra ya. Kalau sekarang kan dia udah 105 tuh. Udah pegang sama Pamjaya kemarin. Tuh, Pamjaya tuh di tanggal Februari tanggal 1 105. Jadi udah pegang sama Pamjaya Februari dulu. Kalau masih Etra kan masuk kontraktor. Itu waduh. Nggak ada itu ya, nggak ada respon gitu Pak? Ada sih respon, mereka kooperatif. Ya itu dia. Cuma kalau kayak ini kan kalau kita minta komplain dia datang cuma ngasih bantuan mobil juga. Karena dia datang perbaiki, cuma ya gitu tetap aja nggak ada perubahan.
Persoalan krisis air di Rusun Marunda bikin gue inget istilah no viral, no justice. Soalnya setelah penghuni kesulitan air selama 2 tahun, beritanya juga udah diangkat banyak media, pemerintah baru turun tangan. Baru deh bikin solusi dari mulai jangka pendek, menengah, sampai panjang. Padahal kan warga di rusun ini korban gusuran dari berbagai tempat. Mereka rela loh ninggalin rumahnya buat kepentingan orang banyak. Tapi setelah mereka berkorban malah dibuat sengsara kayak gini. Mungkin emang bener kalau ada yang bilang membangun itu lebih mudah daripada mempertahankan. Ya kayak gini, membangun fasilitas lebih mudah daripada memelihara dan menjaga biar tetap layak huni.